Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Angel Sumarau dari GPDI House of Joy Sidoarjo. Kami tadi berbincang tentang doa bagi pemulihan bangsa. Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa menyusul bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan ya. Teleponnya 0315046000, SMS atau WA 081333060000. Jangan kebalik ya, nomor SMS atau WA Anda telepon gitu ya. Karena itu akan berpengaruh terhadap kualitas video yang sedang kami buat ya. Minta tolong kerjasamanya. Baik, Bu Angel, ada Ibu Sadisara yang bergabung. Puji Tuhan, Yesus sangat baik, Bu. Jadi Bu berbagi tentang apa yang dilakukan. Minum kapsul ekstrak daun jambu bici yang biasanya untuk menaikkan trombosit waktu sakit demam berdarah. Bisa beli di apotik kok. Dipakai Tuhan, membuat daya tahan kami sekeluarga terjaga. Opung, umur 87 tahun, tetap bersuka cita memuji Tuhan. Berbagi tips. Oh iya, Oke. Baik, berikutnya ada 2292 yang mengirimkan himbauan ini, ajakan kepada kekasih Tuhan. Saat ini di rumah lebih baik. Selamat pagi, salam sehat selalu. Amin. Ya, kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, mending di rumah memang ya. Apalagi kalau punya ibu yang pintar masak seperti Bu Angel. Saya enggak pintar Mbak. Itu di rumah saja seneng gitu. Bikin sambal aja. Habis nasi dah satu magicom. Ada berikutnya SH di Pasuruan. Selamat pagi Bu Angel dan Bu Wahyu. Selamat pagi juga SH. Saya mau tanya, apa benar kata orang kalau umat Kristen mau berdoa dan melihat wajah Tuhan terkabulkan? Kita harus betul-betul merendahkan diri dengan ikhlas dalam situasi apapun. Kebanyakan umat Tuhan baru mencari Tuhan bila mengalami musibah. Karena dalam zona aman hanya 1% saja yang tetap berdoa dan mencari wajah Tuhan. Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih. Jadi memang betul bahwa banyak orang di dunia ini yang bisa ke gereja setiap minggu. Banyak orang di dunia ini yang bisa berdoa makan, berdoa sebelum tidur, bisa berdoa semuanya itu dengan gampang gitu kan. Bahkan diminta Bapak A doa pembukaan, dia akan berdoa dengan luar biasa bagusnya di saat beribadah. Tetapi itu belum berarti bahwa dia menemukan wajah Tuhan waktu dia berdoa. Di saat kita berdoa mencari wajah Tuhan, maka kita akan bertemu dengan sesuatu yang luar biasa yang bisa mengubah hidup kita. Dan kehidupan kita ini akan diubah oleh Tuhan menjadi kita itu lebih baik lagi ya. Bertemu dengan Tuhan, kekasih Tuhan membuat kita berasa bahwa kita itu punya Tuhan. Ada kekuatan yang akan mengalir dalam kehidupan kita, dan percayalah bahwa di saat kita mencari wajah Tuhan, kita berbalik dari jalan kita yang jahat, kita bertemu dengan Tuhan, maka akan ada pemulihan yang luar biasa. Tuhan mengampuni, dan bukan hanya mengampuni, Tuhan menyembuhkan. Menyembuhkan dari segala sakit penyakit, apapun itu sakit penyakitnya. Kalau kita bertemu Tuhan, Tuhan itu Allah yang baik dan setia. Dia sanggup menyembuhkan Dalam situasi apapun. Situasi apapun. Karena menurut SH yang bergabung ini, kebanyakan orang tuh cari Tuhan kalau sudah mengalami musibah, Bu. Kalau baik-baik saja jarang mencari wajah Tuhan. Ya, karena itu jangan tunggu musibah baru mencari wajahnya Tuhan. Terlambat loh. Iya. Nggak terlambat sih, cuman eman juga. Sayang kan kekasih Tuhan. Ya, baik. Terima kasih untuk SH di Pasuruan. Selamat pagi untuk kekasih Tuhan yang ada di Pasuruan dan sekitarnya ya. Tetap sehat dan sukacita selalu. Baik, berikutnya ada ucapan selamat pagi dari 7077. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati, Bu. Terima kasih sudah memberkati. Baik, terima kasih juga. Ini dari Probolinggo sepertinya, Bu. Kita bisa pergi ke kota-kota tanpa harus ke sana ya. Bahkan ke luar negeri, Bu. Hebat kan? Tanpa harus ke sana begitu ya. Baik. Bu, bagaimana dengan kekasih Tuhan yang mungkin hari-hari ini mereka tidak
diliburkan, bukan libur saya bilang ya, tidak bisa melakukan aktivitasnya di rumah ya, karena memang tetap harus beraktivitas di luar, dan mereka juga rindu untuk berdoa bagi bangsa dan negara, sedangkan mereka ada di garda depan seperti misalnya dokter atau apa begitu. Apakah tetap harus meluangkan waktu untuk berdoa juga? Ya, saya punya kenalan yang berada di garda depan sekarang, dan sampai hari ini saya tahu bahwa dia masih punya waktu untuk mencari wajahnya Tuhan. Ya, dia seorang ahli di salah satu rumah sakit di Indonesia ini, dan dia bilang bahwa hanya dengan berdoa dia bisa bekerja. Ya, bahkan saya punya saudara yang salah satu dokter anestesi di Jakarta. Dia berkata bahwa banyak kali dia sudah tidak bisa apa-apa. Ya, banyak kali obat yang digunakan tuh sudah tidak bisa apa-apa. Tetapi waktu dia berdoa, dia menundukkan kepalanya, dia minta Tuhan tolong, terjadi kesembuhan. Ya, kekasih Tuhan, kita sering menggunakan ayat ini, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa aja Tuhan pasti tambah. Asal apa? Mau mencari wajahnya Tuhan. Ya, jangan merasa kita hebat lah ya. Kalau kekasih Tuhan merasa bisa ini, bisa itu ya, kadang-kadang itu membuat kita merasa Tuhan hanya kayak pelengkap aja. Sama kayak kalau masak hanya bumbu pemanis aja. Tidak ya. Tetapi sebelumnya kita mendasari semuanya bersama Tuhan. Ayat 34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari ini ada kesusahan, stop hari ini. Besok ada kesusahannya sendiri. Tapi ingat, kita bersama Tuhan, kekasih Tuhan. Ya, ada Tuhan yang pegang tangan kita. Sering-seringlah berkata bahwa saya punya Tuhan. Ya, saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan yang sanggup menolong saya. Kalau mereka itu sampai lemah, mereka tidak punya Tuhan. Saya punya Tuhan. Dan ingat, kekasih Tuhan, Tuhan yang sama akan memberkati orang lain karena orang lain melihat kekasih Tuhan punya Tuhan. Ya, karena kita punya Tuhan, sampai hari ini dimanapun saya berada, orang sering berkata, Bu Angel tuh loh senyum tiap hari. Itu saya, apalagi Pak Samuel, tidak pernah marah. Ya, bukannya kami tidak punya masalah, bukannya kami tidak punya pencobaan, bukannya kami terlalu apa gitu ya. Tapi kami punya Tuhan. Mau masalah apapun tuh, muka jelek pun tidak akan mengubah masalah, ya kan? Emosi pun tidak akan mengubah masalah. Tapi kalau kita punya Tuhan, kita cari Tuhan, Tuhan akan membuat kita bersukacita, kekasih Tuhan. Ya. Baik. 0772 bergabung. Shalom Bu. Bagaimana saya harus bersikap saat suami dalam keterpurukan dalam usahanya dan dia belum bisa move on, Bu? Kami mengalami kesulitan juga dalam perekonomian, apalagi di situasi seperti ini. Kadang-kadang untuk bisa berdoa itu tidak bisa konsentrasi karena terlalu banyak masalah yang harus dipikirkan. Ya, keterpurukan itu sebenarnya adalah salah satu cara yang Tuhan pakai untuk membuat kita sadar kalau kita bukan siapa-siapa. Jangan-jangan, saya tidak menghakimi, tapi jangan-jangan dulu waktu kita lagi hebat-hebatnya, waktu kita jago-jagonya, kita lupa Tuhan. Kita berkata saya ini kuat, saya ini punya, saya bisa karena saya bekerja, ya. Dan kita lupa bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Waktu Tuhan membuat kita terpuruk, baru kita sadar, oh saya perlu Tuhan. Saat-saat ini engkau harus menjadi penolong yang luar biasa buat suamimu, buat anak-anakmu. Datang kepada Tuhan, buatlah mezbah doa. Tuhan, saya tidak bisa saat ini mengajak suami saya berdoa, saya belum bisa mengajak anak-anak saya berdoa, tapi saya mau datang kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan buka jalan. Di dalam kesulitan, bayang-bayang maut pun kalau kita bersama Tuhan akan luar biasa. Ya, Tuhan pasti buka jalan. Cuman kapan? Ya tunggu waktunya Tuhan. Kalau kita berkata segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Kalau belum indah berarti belum waktunya, kekasih Tuhan. Sabarlah menanti waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Ya, akan ada pemulihan yang luar biasa. Dan ingat ibu yang WhatsApp barusan, Tuhan sedang membuat engkau indah, dan satu hari nanti engkau akan jadi indah buat orang lain. Amin. Sehingga bisa jadi saksi buat orang lain. Kalau ada orang nanti ngomong, aduh suami saya lagi terpuruk, oh Tuhan pasti tolong, karena suami saya juga sama seperti suamimu dulu, tapi Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah pulihkan. Oke.
Baik, kekasih Tuhan, masih akan terus menanggapi pertanyaan-pertanyaan Anda. Silahkan, Anda masih punya kesempatan bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan ya. Teleponnya 0315046000, SMS WA 0813 330 60000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.